Standby. Camera ready. Sound ready. 3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dosire. Balik lagi nih sama acara ngopi kali ini. Ngobrol penting, penuh inspirasi bareng MPK. Saya Raka Syamil, selaku host podcast pada kali ini. Oh ya guys, kira-kira kalian masih ingat gak sih sebelumnya kita bahas apa? Ada yang ingat gak? Betul, sebelumnya kita sempat bahas yang namanya TK, dan itu sangat berguna ya bagi kakak kelas 9. Oh iya, pada podcast kali ini atau podcast yang kedua, kira-kira kalian tahu nggak nih kita mau bahas apa? Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita spill pembahasannya apa, kita spill dulu nih narasumber kita pada kali ini, yaitu Ibu Neneng selaku Wakil Kesiswaan di SMPN 172 Jakarta. Bu, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Kalian pasti udah tahu dong guys, kalau sudah ada Ibu Neneng, kita bakal bahas apa? Benar, kita bakal bahas yang namanya blur lines, expression or excess. Kalau diterjemahkan, itu adalah kenakalan remaja pada saat ini. Tapi sebentar Bu, sebelum saya nanya-nanya nih ya Bu, kan judul kita tuh ngopi ya Bu. Kayaknya nggak lengkap gak sih kalau ngobrol nggak sambil minum gitu Bu? Ya, good idea. Oke. Pelayan. Iya, ada apa Kanjeng Prabu? Sebentar ya, Ibu mau minum apa Bu? Karena di acaranya ngopi, kayaknya kopi enak deh. Ngopi ya Bu? Oke, dong. kopi. Berarti kopi ya dua ya? Ya, siap ditunggu Kanjeng Prabu. Oke. Oke Bu, sambil nunggu kopinya datang, kayaknya langsung aja nggak sih Bu kita masuk ke pertanyaan yang pertama? Oke, siap. Oke, langsung aja ya Bu, saya nanya pertanyaan yang pertama. Jadi, bagaimana cara pelajar itu membedakan antara kebebasan berekspresi sama perilaku yang melewati batas wajar dalam kehidupan sehari-hari Bu? Oke, jadi ini tentang kebebasan berekspresi dan juga perilaku yang melewati batas. Jadi yang namanya kebebasan berekspresi itu boleh, selama itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Norma-norma di sini kan kita dalam bermasyarakat, yang namanya kita bermasyarakat itu ada norma-norma yang harus kita patuhi. Dari norma agama, bahkan sampai dalam masyarakat itu ada norma sosial yang harus kita patuhi. Nah, kalau misalkan ekspresi kita sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak sopan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan, seperti contohnya kita membuat konten-konten dengan kata-kata kasar dan semacamnya itu tuh sudah melewati batas. Ya, jadi kita tanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan ini sudah pantas? Apakah yang kita lakukan ini tidak membahayakan orang lain? Apakah yang kita lakukan ini tidak merugikan orang lain? Itu yang harus kita perhatikan saat kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin mengekspresikan sesuatu. Ya, jadi kembali lagi tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kita lakukan ini memang sudah sesuai dengan norma yang berlaku dan apakah sudah pantas dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Guys, jadi gini ya guys, simpulannya adalah kebebasan berekspresi itu boleh-boleh saja, asal tahu batasan dan tahu tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Seperti itu Bu? Ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Baik Bu, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Jadi, bagaimana cara menyadari gaya hidup yang dijalani merupakan pilihan sadar atau merupakan tekanan lingkungan saja? Oke ya, bagus sekali kamu pertanyaannya ya. Oke, jadi untuk menyadari gaya hidup itu pilihan atau tekanan lingkungan, itu kita harus tahu dulu ya cara mengetahuinya gimana. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar yang kita ingin atau karena takut tidak punya teman, ya. Kemudian yang kedua, apakah setelah kita melakukan itu kita tuh merasa nyaman atau kita justru malah merasa terpaksa. Kemudian yang ketiga, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua atau yang sudah kita pelajari dalam agama. Jika jawabannya itu adalah hanya ikut-ikutan, itu sudah pasti itu karena tekanan lingkungan, bukan karena kesadaran.
Jadi kalau kita merasa ikut-ikutan atau merasa takut dijauhi, ya udah pasti itu namanya tekanan, ya, bukan kesadaran dari kita. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi inti dari permasalahan ini tuh kita tuh harus punya pilihan sendiri dalam hidup kita kan? Iya. Dan kita juga nggak boleh terlalu FOMO dengan orang lain. Iya. Dan kalau kita ikut-ikutan juga, itu juga belum tentu benar kan, Bu? Betul. Jadi gitu ya, guys. Ini dia, Bu, kopinya datang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ini Kanjeng Prabu. Siap. Ada yang dibutuhkan lagi Kanjeng Prabu? Udah nggak ada. Ada, Bu? Nggak ada kan? Cukup. Oke, makasih ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, boleh diminum dulu, Bu? Terima kasih. Acara ngopi, kita ngopi dulu. Minum juga nih. Oke, udah seger kayaknya nih, Bu. Iya. Udah seger ya? Udah Iya. ngantuk ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Jadi, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang sedang berpacaran tapi sudah melewati batas? Apakah harus dijauhi atau tetap ditemani dengan batas tertentu? Ya, pacaran. Pacaran ini fenomena anak zaman sekarang ya. Kayaknya di mana-mana tuh anak sekolah itu semua sudah pacaran. Apalagi sekarang sudah banyak sekali anak remaja yang pacarnya sampai melewati batas. Pertanyaannya, perlu kita jauhi atau enggak sih gitu ya? Ya, jadi pacaran itu teman kita yang pacaran, kita nggak perlu jauhi gitu. Tapi bukan berarti kita membiarkan, ya, tetap kita berteman, tapi sambil kita ajak bicara dengan baik-baik. Karena apa? Namanya pacaran itu adalah selain sekolah melarang, itu juga kan melanggar norma-norma yang berlaku, terutama norma agama. Di agama dilarang, ya. Kemudian di sekolah dalam tata tertib juga dilarang. Maka kita ajak baik-baik berbicara, ya. Tapi kalau dia sudah pacarannya melewati batas, bukan kita jauhi, tapi kalau sudah sampai melewati batas sih, ya sebenarnya harus jaga jarak juga. Karena apa? Karena biasanya orang kalau udah pacaran melewati batas itu tuh udah kepala batu, kalau saya bilang, udah susah dibilangin. Jadi tarik ulur aja, tapi jangan terlalu dekat gitu. Tetap kita kasih tahu, kita arahkan kepada hal-hal yang lebih baik, seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita jauhi, tetap kita berteman, tapi kalau sudah melewati batas, jaga jarak kalau menurut saya. Tapi tetap sambil kita tarik ulur, kita arahkan untuk kepada yang lebih baik. Seperti itu aja sih. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi kayak kita tuh nggak harus selalu ngejauhin dia, cuma ngajak, kayak ngerangkul gitu buat ngomongin baik-baik, gini gitu kan, Bu? Ya, sambil mengarahkan. Nah, cuma kan biasanya kalau udah yang kelewat batas itu susah dibilangin, jadi tetap ada batas jaraknya gitu, Bu. Iya. Oke, udah paham kan, guys? Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Bu. Pertanyaan ini masih ada kaitannya sama pertanyaan yang tadi. Jadi pertanyaan ini tuh, mengapa pacaran sering dilarang di lingkungan sekolah, Bu? Oke ya, jadi seringkali dipertanyakan kenapa sih di sekolah nggak boleh pacaran gitu ya. Jadi yang harus kalian tahu, yang namanya usia-usia kalian itu adalah usia dalam tahap belajar, ya, dan juga pembentukan karakter. Jadi kalau misalkan kalian pacaran, kalian sudah bisa bayangkan karakter apa yang terbentuk kalau kalian pacaran, ya. Kemudian kalau kalian pacaran itu rentan kalian itu tidak fokus dalam belajar, ya. Kemudian dengan pacaran itu berpotensi mengarah kepada perilaku yang melanggar norma-norma. Kemudian kenapa sekolah melarang pacaran? Karena sekolah itu ingin melindungi kalian dari resiko yang belum siap kalian hadapi. Ya, seperti tadi kan gue bilang, pacaran yang melewati batas. Namanya pacaran melewati batas itu ada resikonya. Kalau perempuan apa resikonya? Bisa hamil. Apakah di usia-usia kalian itu siap kalian hamil? Siap kalian menikah? Ya, untuk itu sekolah melarang, karena sekolah ingin melindungi kalian dari resiko-resiko yang belum siap kalian hadapi. Ya, kemudian jadi sekolah itu tuh bukannya anti perasaan,
Kadang kan sekolah, orang pacaran kok nggak boleh, nggak punya perasaan. Bukan, sekolah itu bukannya tidak anti perasaan, tapi justru sekolah itu ingin menjaga masa depan kalian agar kalian bisa menjadi putra-putri Indonesia yang bisa berhasil dan sukses tanpa pacaran di usia-usia seperti ini. Itu ya. Guys, jadi berpacaran itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Contohnya kayak dari segi waktu, dari segi ekonomi, itu bakal ngerugiin kalian banget. Jadi kurang lebih jangan pacaran sekarang guys. Gitu. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana cara menolak ajakan nongkrong atau kegiatan yang tidak sehat tanpa takut dikucilkan? Seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara kita menolak ajakan teman yang suka ngajak nongkrong-nongkrong. Kadang memang kita kan pertemanan itu kadang ada aja yang ngajak kita nongkrong, kemudian melakukan hal-hal tidak baik. Terus gimana cara nolaknya supaya kita tidak dikucilkan? Ya yang pasti kita harus punya keberanian untuk menolak. Ya, menolak itu tolak dengan sopan, dan kita juga harus punya alasan yang jelas. Jadi tidak kita jawab dengan secara emosional, dalam arti jawab dengan baik-baik. Cari alasan yang jelas. Misalkan kita kan punya orang tua di rumah. Maaf ya, saya nggak ikutan dulu, soalnya saya harus bantu ibu di rumah, atau mungkin saya disuruh jemput adik. Carilah alasan yang masuk akal, yang sekiranya mereka itu masuk akal buat mereka. Dan yang pasti, pertemanan, carilah teman-teman itu yang mengajak pertemanan itu sifatnya positif gitu loh. Jadi jangan kalau kalian sudah bisa menghindari atau menolak ajakan itu, besok tidak usah ikut masuk tongkrongan yang seperti itu lagi. Karena kalian itu pertemanan yang positif itu adalah teman yang bisa menerima kita apa adanya tanpa mengajak hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kita tuh harus berani untuk menolak ajakan dari teman kita yang pergaulannya tidak sehat. Dan kita menolaknya harus punya alasan yang sangat jelas. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Bentar guys, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, kita punya beberapa fakta menarik nih dari pembahasan kita kali ini. Jadi yang pertama, kalian tahu nggak sih kalau tidak semua tren remaja itu berdampak positif jika tidak disaring dengan baik? Terus, yang kedua, lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi kebiasaan dari seseorang. Oke Bu, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi pertanyaan saya di sini, banyak remaja yang ngerasa itu perilakunya menyimpang, kayak contohnya tuh bolos, merokok atau melanggar aturan sekolah Bu. Itu sebagai bentuk pencarian jati diri atau keberanian Bu. Nah, di sini pertanyaannya itu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pernyataan tersebut Bu? Oke, jadi perilaku menyimpang itu merupakan jati diri atau keberanian, seperti itu ya. Jadi yang namanya pencarian jati diri itu wajar, tapi bukan berarti kita mencari dengan cara yang salah. Dengan bolos, merokok, kemudian melanggar aturan sekolah, itu bukan tandanya kalian berani, tapi itu tandanya kalian tidak mampu mengontrol diri. Ya, jadi keberanian yang sebenarnya itu adalah kalian mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif, dan kalian percaya pada diri sendiri tanpa kalian ikut-ikutan pada hal-hal yang negatif. Jadi biasanya kan kalau bolos, kemudian merokok, itu kan biasanya kan ngajak-ngajak ya. Kalian tuh harus berani menolak. Itu yang namanya keberanian. Keberanian itu adalah untuk hal yang positif, bukan untuk negatif. Ya, kalau negatif itu namanya ikut-ikutan, dan kalian itu namanya ikut-ikutan seperti itu salah, ya. Itu bukan berani namanya, tapi tidak mampu mengontrol diri sendiri, seperti itu. Oke guys, jadi pencarian jati diri ini sebenarnya wajar, cuma dilakukan untuk hal-hal yang positif, benar begitu Bu? Ya. Dan di sini keberanian di sini dimaksudkan untuk menolak, bukan untuk ikut-ikutan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Jadi, pertanyaan yang selanjutnya itu, mengapa sekolah itu selalu mempermasalahkan perihal rambut panjang dan penggunaan sepatu warrior, Bu? Kenapa harus sama gitu? Padahal itu nggak mengganggu fokus belajar kita, Bu. Alasannya itu kenapa, Bu? Oke ya, jadi ini yang dipertanyakan masalah rambut dan sepatu. Jadi di dalam tata tertib sekolah kita itu mengatur tentang penggunaan sepatu dan juga tentang rambut.
Rambut itu dalam tata tertib itu harus tidak boleh melebihi telinga ataupun melebihi alis. Makanya untuk kenapa sih harus seperti itu? Itu tuh untuk keseragaman. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan. Ya, jadi semuanya sama agar tidak terjadi kesenjangan. Begitu juga sepatu. Sepatu itu kalau kita bebaskan dengan sepatu dengan merek-merek yang bermacam-macam atau warna yang bermacam-macam, itu nanti akan menimbulkan kesenjangan sosial. Yang nanti sekiranya yang kaya sepatunya makin bagus, yang miskin sepatunya nggak bagus, misalkan seperti itu, atau harganya murah. Nah, dengan seperti itu nanti kasihan yang miskin, misalkan dia pengen seperti temannya yang sepatunya mahal, tapi ternyata dia nggak sanggup beli. Nanti apa? Akan memberatkan orang tua, seperti itu. Jadi semua itu adalah untuk keseragaman dan agar tidak ada kesenjangan sosial di antara siswa. Begitu juga dengan rambut. Ya, jadi rambut panjang itu kalau dibilang untuk laki-laki ya, kalau perempuan kan lebih kepada memakai kerudung di sini ya. Tapi kalau untuk laki-laki, rambut panjang itu bisa mengganggu fokus belajar. Tanpa kalian sadari dibilang, saya rambutnya panjang tetap pinter kok. Iya pinter, tapi kan kembali lagi, itu akan mengganggu fokus belajar. Kemudian ini adalah tata tertib. Yang namanya tata tertib itu harus ditaati. Jadi kembali lagi, kalian itu menjadi siswa yang taat atau tidak. Ya, jadi kita itu sedang belajar membentuk karakter bagaimana kita taat kepada aturan sekolah dan berdisiplin dalam melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi kembali lagi tentang taat atau tidak kalian dengan aturan yang berlaku di sekolah. Seperti itu. Oke Bu, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, saya izin menanyakan sedikit ya Bu, tentang permasalahan rambut Bu. Jadi kan Ibu, di penjelasan Ibu tuh, permasalahan rambut itu katanya mengganggu fokus belajar murid ya Bu. Nah, saya menanya, mengganggunya itu dalam perihal apa Bu? Oke ya, jadi kalau siswa laki-laki rambutnya panjang, sudah melebihi telinga, melebihi alis, itu sudah pasti akan mengganggu fokus belajar di kelas. Ya, yang namanya rambut panjang, menutupi mata. Guru sedang mengajar di depan. Kita sibuk dengan rambut begini, belum lagi yang begini-begini gitu. Itu otomatis akan mengganggu belajar dan itu juga akan mengganggu fokus gurunya juga. Gurunya melihat kalian seperti itu bisa mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar juga. Maka dari itu kita buatkan keseragaman harus pendek. Kita buat keseragaman pendeknya semana, gitu kan? Harus di atas telinga, harus di atas alis. Kemudian sekarang ditambahkan lagi sampai tidak bisa dijambak seperti itu. Untuk apa? Keseragaman biar tidak ada kecemburuan. Misalkan udah di atas telinga, ya sudah di atas alis, tapi di sini jambulnya masih tinggi. Itu tuh masih mengganggu. Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Kok dia boleh. Makanya kita buat keseragaman. Rambutnya itu harus tidak bisa dijambak seperti itu untuk keseragaman. Dan ini kembali lagi tentang ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah. Gitu lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Jadi saya mau nanya nih tentang tanggapan Ibu terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi nih Bu. Yaitu terdapat beberapa siswa yang bolos kan Bu dari kegiatan sholat Jumat di sekolah. Nah, langkah apa yang bakalan dilakukan oleh sekolah untuk mencegah hal ini tidak terulang lagi Bu? Oke, tentang siswa yang bolos sholat Jumat ya. Jadi masalah bolos sholat Jumat itu adalah masalah yang serius karena ini terkait dengan agama dan juga kedisiplinan. Kenapa saya bilang kedisiplinan? Karena sekolah mewajibkan siswa laki-laki untuk sholat Jumat di sekolah. Karena kita sudah punya masjid yang besar dan kita manfaatkan untuk sholat Jumat di sekolah. Kalau siswa bolos berarti dia tidak taat dengan aturan sekolah dan tidak taat dengan agamanya. Jadi sekolah itu kan membentuk karakter, mengajarkan siswa supaya mereka rajin beribadah. Salah satunya untuk laki-laki adalah sholat Jumat. Kalau misalkan tidak dilakukan di sekolah, bisa jadi di luar mereka tidak melakukan sholat Jumat, gitu kan? Jadi apa yang langkah-langkah sekolah ambil untuk anak-anak tersebut? Pertama, kita panggil dulu anak-anaknya,
Ya, kita panggil anak-anaknya, kita kumpulkan, kemudian kita berikan pembinaan terkait tentang pentingnya sholat Jumat untuk laki-laki. Kalau misalkan mereka bolos, kita tanyakan kemana, ya. Setelah itu, setelah kita kumpulkan anak-anak, kemudian kita panggil orang tua. Kita lakukan pemanggilan orang tua. Karena hal ini biasanya anak-anak bolos-bolos itu tuh orang tua nggak tahu. Maka kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak ini bolos untuk sholat Jumat, dan bahkan bolosnya ini dilakukan dengan cara lompat pagar. Lompat pagar itu kan berbahaya. Ya, kalau misalkan pas lompat pagar, kemudian mereka lompat kakinya keseleo, siapa yang disalahkan? Sekolah. Ya, makanya kita keras sekali untuk masalah kedisiplinan, karena sekolah yang membuat aturan, jadi sekolah juga harus menertibkan siswa yang melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian pemanggilan orang tua, kita melakukan pendampingan siswa dengan orang tua, juga dengan wali kelas. Dan sekarang kita udah punya guru wali juga berperan untuk melakukan pendampingan terhadap siswa-siswa yang melakukan pelanggaran, diantaranya bolos sholat Jumat itu. Jadi tujuannya ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membentuk kesadaran siswa, ya. Jadi bentuknya ini bukan hukuman, tapi kita lebih kepada kesadaran mereka, karena kan yang namanya ibadah itu harus dari kesadaran. Kesadaran itu dari mana? Kesadaran itu dari dipaksa. Ya, kita bisa sadar kalau dipaksa. Kesadaran itu nggak akan tumbuh sendiri tanpa paksaan. Seperti kalian sholat, ya, kesadaran, ya biarin deh nanti juga dia sholat. Enggak, mesti dipaksa, diingatkan. Makanya kita sebagai guru juga kita mengingatkan orang tua, tolong anaknya diingatkan. Mengingatkan itu adalah salah satu paksaan supaya anak memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhannya, gitu ya. Setuju sih Bu, kalau emang mau nyadarin orang nih, kita harus bener-bener paksa sih. Ya kalau nggak dipaksa ya nggak bakal sadar-sadar gitu. Mau kapan sadarnya? Kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir itu, kenapa sekolah itu ngelarang kita dalam menggunakan aksesoris, gelang, serta memakai make up Bu? Kira-kira alasannya apa Bu? Oke, jadi kenapa sih siswa itu tidak diperbolehkan memakai make up, apalagi secara berlebihan? Karena make up, pertama kalian itu masih remaja, kulitnya itu masih bagus. Kemudian kalian memakai make up yang biasanya siswa itu beli make up itu apa? Cari yang murah-murah kan? Ya, nanti hasilnya apa? Akan merusak kulit. Yang kedua, kita sekolah itu adalah ajang mencari prestasi, bukannya untuk mempercantik diri, main cantik-cantikan, main cakep-cakepan, ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita di sekolah meraih prestasi, belajar, dan make up itu yaitu tadi selain merusak kulit juga mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Karena sudah pasti kalau misalkan ada yang pakai make up secara berlebihan, malah pernah ada kita dapetin tuh pakai apa ini namanya nih, pakai alis, eyebrow, ya. Kemudian lipstiknya merah sekali, itu kan mengganggu konsentrasi. Terus apa? Jadi bahan gibahan nggak? Jadi dosa nggak kita yang bergibah, iya kan? Jadi kalau kita sebagai siswa normal saja lah, bolehlah kalian pakai bedak tipis-tipis aja, boleh pakai sunscreen tipis-tipis aja, jangan sampai apa ya bahasanya tone up ya. Jadi dari kulit kalian yang gelap pakai yang putih, ya. Jadi kalau saya bilang pocong aja takut kali ya sama kalian tuh kalau ngeliat kalian tuh melebihi putihnya daripada mereka gitu. Nah, kemudian kenapa tidak boleh pakai aksesoris gelang? Kembali lagi kita itu sedang belajar disiplin, belajar sederhana. Dengan gelang yang beraneka ragam itu tuh kalau saya perhatikan gelang yang warna merah lah, hitam lah, itu tuh dilihatnya itu tidak pantas seperti itu. Jadi
main bagus-bagusan gelang gitu ya. Jadi kita kembali lagi kita ini kepada kesederhanaan dan tidak menyebabkan tadi kecemburuan ya. Jadi yang ini punya gelang ini, jadi kita samakan saja, tidak usah pakai gelang karena kalian pelajar dan juga gelang itu mengganggu apa ya, fokus kalian juga dalam belajar ya. Kemudian apa, menyebabkan distraksi, hilang fokus. Kemudian juga belum lagi nanti kita juga dengan tidak boleh pakai gelang itu menghindari kehilangan. Karena ada aja kan, yang namanya kita punya gelang, mungkin kita mau ke kamar mandi lupa naruh, hilang. Akhirnya jadi konflik sesama teman. Main salah-salahan, main sangka-sangkaan gitu ya. Jadi istilahnya apapun yang ditetapkan oleh sekolah sebagai aturan sekolah itu adalah semua untuk kebaikan kalian sebagai pelajar. Apalagi kita di sini sedang belajar mendisiplinkan diri, membentuk karakter diri agar kalian menjadi pelajar yang nanti memiliki masa depan yang baik, seperti itu. Oke, baik Bu. Sebenarnya saya ada sedikit tanggapan nih Bu tentang make up. Jadi terutama buat para cewek-cewek ya. Sebenarnya boleh aja pakai make up, cuma ada batasannya dan itu nggak boleh berlebihan. Ya sayang aja gitu, masih remaja, kulitnya masih bagus kan, terus dipakai make up jadi breakout gitu sih Bu. Ya. Oke guys, sebelum kita tutup, kita masih ada beberapa fakta menarik lagi nih, lanjutan dari yang tadi ya. Berarti sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga yaitu kepercayaan diri tidak selalu berasal dari penampilan, tetapi dari sikap dan cara berpikir. Dan fakta menarik yang terakhir atau yang keempat, yaitu banyak remaja yang terjebak dalam perilaku negatif karena ingin diterima di lingkungan sosial. Nah guys, dari semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Neneng tadi, gimana? Kalian udah tahu kan kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam berekspresi? Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita betapa pentingnya menjaga batas dalam berekspresi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.